segala yang baik yang dia lakukan untuk dengan tujuan supaya dia berdamai dengan Tuhan. Memang jujur, damai itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Kita lihat beberapa minggu ini atau sepanjang minggu ini Presiden Indonesia Pak Jokowi dia sedang ke luar negeri, ke Eropa dan mendatangi Ukraina, mendatangi Rusia dengan misi perdamaian supaya tidak terjadi peperangan. Karena dampak peperangan itu ternyata bukan hanya di Rusia dan di Ukraina, tapi dampaknya seluruh Indonesia. Harga-harga melambung tinggi. Kemarin saya temanin, kalau ke pasar kan saya selalu temanin istri saya selalu sebagai abang Gojek gitu. Kemana-mana selalu temanin. Beli cabai, beli bawang, kok tumben sedikit, biasanya kan sekilo, 2 kilo. Untuk apa sekilo 2 kilo, mau jualan kita. Tapi sedikit, wah gini aja Pak, ini 15.000, dia bilang. Wah sangat berdampak sekali. Sehingga Presiden Jokowi mendatangi Ukraina dan Rusia supaya damai. Kalau terjadi damai, maka harga akan kembali normal. Saudara lihat, resesi sedang terjadi. Dan Presiden berkata 60 negara sedang alami resesi. Dan 42 negara diantaranya dari 60 itu dipastikan resesi. Jadi bukan diprediksikan lagi, dipastikan, termasuk Amerika loh saudara. Tapi Indonesia bukan resesi tapi resepsi. Luar biasa, itulah Indonesia. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Indonesia. Haleluya. Jadi kabar pendamaian itu sangat dibutuhkan. Indonesia gembira, negara gembira, dunia gembira. Wow, bisa memperdamaikan, mudah-mudahan langsung damai. Saudara, manusia dengan Tuhan itu tidak bisa diperdamaikan. Karena kalau Tuhan sudah mengutuk manusia, maka apa yang dikutuk Tuhan itu terkutuk. Tidak bisa diapa-apain. Sehingga mulai dari Adam sampai zaman akhir, manusia itu tetap hidup di dalam kutuk. Isi kutuk itu adalah sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan, kelaparan, semua hal yang buruk dan endingnya adalah penghukuman kekal. Jadi ibadah, agama tidak bisa memperdamaikan murkanya Tuhan itu, menyurutkan murkanya Tuhan itu tidak bisa. Bahkan dikatakan murka Tuhan itu menyala-nyala. Jadi satu-satunya atau jalan keluarnya adalah Sang Pencipta itu datang ke dunia yang disebut, yang kita kenal, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menjadi Tuhan. Banyak orang yang berpikir, nah lihat Tuhanmu disalib, Tuhanmu lapar, Tuhanmu naik perahu, gak bisa menghilang kah? Kesana kesini tiba-tiba ada. Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi Tuhan. Umat manusia mengakui Yesus Tuhan atau tidak mengakui Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan. Tidak mempengaruhi ketuhanannya. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memperdamaikan Tuhan dengan manusia. Bagaimana cara Tuhan memperdamaikan? Bagaimana cara Yesus memperdamaikan ini? Dengan cara karya salib. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk disalib. Untuk disiksa. Kenapa disiksa? Karena murka Tuhan kepada manusia sudah menyala-nyala. Tidak ada lagi yang bisa yang dilakukan manusia.
Sehingga di atas kayu salib, semua murka Tuhan itu ditimpakan kepada Yesus. Yang seharusnya ditimpakan ke manusia. Apa itu? Penghukuman, segala dosa, segala kutuk, kemiskinan, bahkan penghukuman kekal. Itu semua ditimpakan kepada Yesus. Sehingga di kitab Yesaya berkata, kita menganggap bahwa dia itu kena tulah. Padahal penderitaan kita lah, kutuk kita lah, penyakit kita lah yang Yesus pikul. Sehingga tidak ada lagi murka Tuhan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Karena murkanya sudah selesai Yesus pikul di atas kayu salib. Coba kita baca ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dia telah menugaskan. Perhatikan yang warna kuning. Tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Jadi poinnya adalah dalam Yesus segala pelanggaran tidak lagi diperhitungkan. Saudara harus pegang, ini adalah dasar kekristenan, fondasi kekristenan. Jadi di dalam Yesus maka segala pelanggaran tidak lagi diperhitungkan. Kalau di perjanjian lama dikatakan orang tua bersalah, maka orang tua itu dikutuk sampai 4 generasi. Jadi jangan heran ada satu keluarga ini selalu alami musibah. Kalau keluarganya rumah dari anaknya ini, menantunya atau anaknya pernikahannya hancur sampai cerai. Ada lagi yang satu mati dengan tragis gitu, masih muda atau kena penyakit. Pokoknya keluarga itu nggak ada yang benar. Hidupnya rusak, ekonominya oke sih, keuangannya bagus sih, tapi cerai, penyakit di mana-mana, berantakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, kutuk dari generasi keempat generasi itu terjadi. Nah kalau orang di luar Yesus, kutuk ini masih berlaku. Karena itu tadi saya katakan, dari awal Adam sampai nanti akhir manusia, kutuk itu tetap berlaku. Kutuk itu tetap berlaku. Jadi yang dilakukan Yesus adalah menanggung kutuk itu. Supaya apa? Jadi saudara yang percaya di dalam Yesus. Saya minta ada 2 orang maju ke depan. Dengan cepat saudara jangan terintimidasi untuk maju ke depan. Sebelum saya yang panggil. Mending saya yang panggil saudara. Kalau Tuhan yang panggil saudara repot. Oke. Anggaplah ini Tuhan. Oke. Yesus. Jadi Tuhan dan Yesus itu satu. Ini berada di dalam. Tapi karena Tuhan itu mau menjadi manusia, maka Yesus itu keluar dari Tuhan. Menjadi manusia. Tetap di Tuhan. Tujuannya apa? Manusia tolong sini Pak Roni. Tujuannya apa? Ini nggak bisa damai nih. Antara Tuhan dan manusia berkelahi terus. Kurang ribut lagi manusia dukun. Kurang ribut lagi demo di mana-mana. Pancung kepala, pancung ini semua. Ribut terus. Jadi Tuhan mau menghukum manusia. Tapi Yesus sudah datang dan mati di salib. Angkat tangan Pak. Ada paku dan martil enggak? Nanti teriak dari belakang. Salibkan dia. Jadi Tuhan mau menghukum manusia tapi lewat Yesus.
Jadi semua kesalahannya Pak Roni, ini Pak Roni mewakili semua manusia. Diingat-ingat nih sampai 4 generasi. Terus diingat-ingat nih, harus hidup di dalam kutuk mati. Tapi waktu Yesus memikul semuanya, yang Tuhan ingat adalah Tuhan sudah menghukum Pak Roni di tubuhnya Yesus. Kutuk saudara, penderitaan saudara, penyakit kita, semua ditimpakan di tubuh Yesus. Sehingga di Yesaya dikatakan, wajahnya tidak seperti manusia. Kalau saudara melihat, menonton di film Tuhan Yesus itu masih manusiawi. Kalau sesungguhnya ditayangkan, ditampilkan, saya yakin tidak ada yang dapat menontonnya. Semua akan muntah-muntah. Kulitnya itu tercabik-cabik, keluar tulang-tulangnya, keluar semua, wajahnya tidak ada yang menginginkannya. Jelek sekali. Itulah Yesus. Sehingga Pak Roni setelah percaya kepada Yesus, Pak Roni ini ada di dalam Yesus, ditutupin Yesus. Jadi tidak lagi dihitung pelanggarannya Pak Roni. Karena sudah diperhitungkan kepada Yesus. Yang diperhitungkan kepada Pak Roni adalah percaya. Dia percaya kepada Yesus bahwa dosa saudara, dosa saya, dosa Pak Roni sudah Yesus tanggung di atas kayu salib, katakan amin. Jadi Tuhan tidak mengingat-ingat lagi akan dosa kita. Tapi si jahat, si iblis selalu berusaha untuk memperingatkan itu. Kamu berdosa enggak layak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Next. Ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Elohim telah membuat Kristus yang telah mengenal dosa, yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Kebenaran Elohim. Next poinnya adalah dalam Yesus kita dijadikan kebenaran. Gak masuk akal saudara. Pak siapa nih? Pak Immanuel. Iya. Yakin Pak Immanuel kebenaran Tuhan. Semua orang pasti ragu. Ragu karena apa? Melihat. Waduh, hidup saya belum benar ini. 2 makan aja lupa. Habis makan dulu baru ingat, belum makan saya tadi. Apalagi 2 tidur. Tunggu sesak dulu baru ingat Tuhan. Yang dimaksud kita kebenaran Elohim adalah tadi yang sudah saya gambarkan bahwa Yesus, kita sudah berada di dalam Yesus. Karena kita percaya maka Tuhan tidak menghukum kita lagi supaya apa? Lewat saudara orang berkata, oh iya ya, anaknya Tuhan Yesus orang Kristen itu, orang yang dikasih Tuhan percaya Yesus aja selamat. Lewat saudara dan saya, dunia berkata, Tuhannya orang Kristen itu penuh kasih. Katakan amin. Tuhannya orang Kristen itu tidak mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Tuhanmu dihina, penggal kepalanya. Kalau Tuhanmu dihina, dikatakan ada jin di dalam salib. Tuhannya orang Kristen berkata, doakan mereka yang menghinamu. Itulah kebenaran. Supaya orang tahu melalui kita, ternyata orang di luar sana mengetahui Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang penuh belas kasihan. Katakan amin. Inilah kabar pendamaian itu. Dan setelah kita diberikan pendamaian itu, selanjutnya adalah ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Segala sesuatu berasal dari Elohim yang melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Karena itu kami adalah duta-duta Kristus. Jadi
setelah ada pendamaian itu, maka berita pendamaian ini harus disampaikan. Siapa yang menyampaikan berita pendamaian? Saudara dan saya. Bahwa di dalam Yesus segala penyakitmu telah ditebus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Rumah tangga yang hancur dapat dipulihkan. Ekonomi yang hancur dapat dipulihkan. Keluarga yang hancur dapat dipulihkan. Bahkan penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh dokter. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Katakan amin. Next, poinnya adalah saudara dan saya, pelayanan ministry atau pendamaian adalah tugas semua orang percaya. Tugas kita semua. Coba kita baca yang di bawah. Next. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pelayanan dapat terwujud dengan tim. Sesuai karunia-karunia yang Tuhan berikan. Saudara itu tim saya. Timnya Yesus Kristus. Yang percaya saudara timnya Yesus Kristus, angkat tangannya. Saudara timnya Yesus Kristus. Katakan amin. Ada yang karunia gembala, pengkhotbah, diaken, diakones, asar, kolektan, praise and worship, multimedia, sound and lighting, heroes, YS Kids, charity, dan pemerhati. Tadi saya sudah khotbahkan bagaimana Tuhan melawat saya. Saya ini termasuk orang yang kepahitan dengan orang tua. Dengan papa saya, betul sangat saya kepahitan sekali, sangat dendam sekali. Sampai saya pulang kampung itu saya tidak kasih ke adik saya, ke kakak saya, ke mama saya bagi-bagi uang. Cuman ke bapak saya enggak saya bagi. Masih dendam gitu. Jadi papa saya sambil nangis ngadu ke mama saya. Kok saya enggak dikasih uang, yang lain kasih uang. Saya cerita ke mama, saya masih sakit hati. Ternyata orang tua saya, papa saya tidak tahu kalau anaknya itu lagi kepahitan kepada orang tuanya. Orang tuanya pikir itu baik-baik saja. Setelah saya masuk di Pulau Jawa, masuk ke gereja karismatik, karena pikiran saya dulu Pak, Kristen itu adalah agamanya orang Batak. Gitu. Jadi waktu saya masuk ke Pulau Jawa, loh kok ada orang Jawa beragama Kristen, kok ada orang Sunda, orang Chinese, orang yang lain, loh baru saya paham itu setelah di Pulau Jawa. Dan masuklah ke gereja. Waktu itu asarnya itu penyambut tamu itu atau penerima jemaat itu adalah masih anak-anak muda, perempuan lagi. Cantik-cantik, kita belum kenalan waktu itu. Jadi waktu selamat datang Pak, shalom, silakan. Wih sejuk itu hatinya. Wah, saya masuk ke gereja dengan wajah yang senyum. Saya berusaha keluar itu dari gereja supaya masuk lagi, disambut lagi tuh. Shalom Pak. Sampai 3 kali. Yang ketiganya mereka berkata, kayaknya kita sering ketemu. Karena apa? Ternyata cuman salam dengan senyuman. Saya merasakan damai. Langsung saya berkata, ada Tuhan di gereja. Jangan sampai orang datang ke gereja, asarnya penyambut tamu atau penerima jemaat itu asing ngobrol. Jemaat datang, shalom Pak, Bu. Shalom Pak, selamat datang. Wah, saya yakin itu jemaat kepahitan tuh. Kepahitan datang ke gereja, waduh di rumah saya dicuekin, sampai di gereja para malaikat juga mencuekin saya. Jangan sampai Tuhan cuek kepada saya. Jadi nggak merasakan damai. Dan setelah saya merasakan damai dan hati saya sudah sejuk ini, lalu saya mulai dengar khotbah tentang kasih Bapa. Nah ini bertolakan dengan saya. Waktu saya dengar kasih Bapa, ada pujian yang berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Lalu dari tim multimedia menampilkan gambar Yesus memeluk anak. Saudara tahu, saya waktu orang khotbah, saya masih bisa menahan tangisan saya. Cuman kayak mata berkaca-kaca saja. Tapi karena pujian itu dan gambar itu, di situ saya meledak langsung menangis. Papa.
Saya teriak, saya panggil nama bapak saya langsung berdamai saat itu dengan bapak saya. Sangat sederhana itu. Jadi pelayanan kita di mata Tuhan itu sangat spesial. Hanya melihat gambar saja, saya dilawat Tuhan. Jadi tidak hanya dengan khotbah, orang baru bisa berubah. Ada orang berubah hanya dengar pujian saja. Oh, aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Loh, kata-kata itu alami yang buruk, tapi dia katakan percaya dapatkan yang terbaik, katakan amin.